Selamat malam, teman-teman. Selamat jumpa ya dengan channel saya, Cak Hugeng. Yang pada saat ini kita akan belajar membuat gabungan ya, gabungan teks maupun angka yang ada di Excel menggunakan rumus ya, ada formulanya begitu ya. Ini saya ambil contoh kalau kita misalnya menggabungkan nomor urut dengan kode. Ya, misalnya kemarin di ujian gitu, itu sering menggunakan nomor urut, kemudian angka paling belakang itu merupakan kode. Baik, terlebih dahulu kita tentu akan membuka dulu sheet untuk worksheet-nya untuk Excel seperti ini sudah saya buka. Kemudian kita mulai mengetikkan ya. Jadi ini kalau ini saya mulai dari sel yang pertama, ini adalah nomor urut ini nanti ya isinya 1, 2, 3, dan seterusnya saja. Kemudian ini adalah nomor ujian misalnya, nomor ujian. Nah, nomor ujian ini nanti sebenarnya nomor ujian ini terdiri dari 3 komponen. Jadi ada 2 komponen ya, nomor urut, kemudian ada kode di belakangnya. Baik, sekarang saya akan menuliskan nomor urutnya dulu, 1, kemudian 2. Ini saya buat sampai 10. Nah, enggak berarti ada 10 peserta ujian gitu ya, nomor 1 sampai 10. Oke. Jadi saya ulang, untuk membuat ini kalau kita membuat angka 10 kita nggak perlu ngetik ya, nggak perlu mengetik satu-satu, tapi kita ngetik 1, 2, ini kemudian di pojok ini kita klik di pojok ini ada tanda plus begitu, lalu kita klik, tahan, ditarik. Nah, sampai ketemu sampai angka 10. Nah, ini sudah semuanya sudah urut sudah. Dan nomor ujian biasanya ada beberapa komponen ya. Nomor ini ada misalnya kode wilayah. Ini saya anggap ini kodenya ada 11, kemudian 05. Lalu ini adalah nomor urutnya 1, 2, 3. Ini mulai dari nomor 1. Nah, ini yang urutnya. Hingga ini nomor berikutnya adalah nomor 2. Oke, kita tinggal ngopi, kemudian kita ganti yang paling belakang nomor 2. Berarti kita sudah punya 2 nomor yang urut. 11050001 dan 11050002. Nah, ini kita blok. Kemudian seperti tadi kita pas sudutnya ini ada tanda kotak kecil ini. Kita klik di sini, tahan, kemudian kita tarik ke bawah sampai 10. Nah, ini berarti sudah urut. Ya. Karena tiap komponen ini unsur ini ada tanda-tanda penghubung seperti ini, maka kita ketik juga di sini penghubungnya, ya penghubungnya, kemudian enter jadi tanda minus. Ini kita tarik juga ke bawah karena sama ya. Nah ini kode. Kode ini biasanya merupakan pola ya, ada pola tersendiri. Nah, misalnya ini ada pola saya mulai dari 5, kemudian 4, 3, 2, 1. Kemudian mungkin ada 0 ya, 0 gini. Lalu dari 0 kemudian 9, nah 8. Ini juga sebenarnya kalau begini kita bisa tarik ya mungkin ya. Ah, ini bisa juga sudah urut. Nah, ini saya kecilkan kolomnya biar agak mendekat gitu ya. Nah, ini kita sudah punya angka-angka dan tanda yang harus kita gabung. Yang mau kita gabung ini 1, ini adalah nomor yang bisa urut di nomor ujian, kemudian adalah tanda pisahnya, tanda hubungnya, kemudian ini adalah kode. Nah, di sel ini, nah disinilah tempatnya kita mengetikkan rumus untuk menggabungkan dari 3 sel ini, isi dari 3 sel ini. Nah, apa yang digunakan? Nah, di sini kita ketik sama dengan. Biasanya kalau formula di ini kita pakai sama dengan. Kemudian kita lihat di sini fungsinya di Excel itu ada ini. Ya, ini kita klik panah kecilnya. Di sini ada macam-macam, ada sum, average, count number, max, min, dan more function. Kita klik more function coba. Nah ini kalau kita klik ada macam-macam sesuai dengan golongan kita pakai yang semuanya aja all. Coba kita lihat. Nah, apa saja macamnya di sini. Nah, ini mulai dari urut abjad ini ya.
ada A, kemudian ada B, kemudian ini ya. Nah, ini ada C. Nah, yang kita akan gunakan adalah ini, yaitu concatenate. Ya, concatenate. Ini kita klik. Nah, ini maka di bawahnya ini ada keterangan, jadi concatenate gitu ya. Kalau kita baca tulisannya concatenate, ya, teks, titik, koma, teks 2, titik, koma, teks 3, dan seterusnya. Titik 1, titik, koma, teks 2, titik, koma, teks 3, dan seterusnya. Ini kalau kalau yang di sini nanti kita hanya menggunakan 3 ya, 3 macam teks ya, 3 isi ini yang berupa angka. Ini kita oke. Nah, kita oke. Berarti kita sekarang isi teks satunya ini, kita tinggal klik di sini, berarti B4 ya, B4, kemudian yang 2 adalah ini tanda ini, lalu yang 3 adalah kode ini. Nah, kalau sudah, maka jadinya seperti ini, hasilnya nanti yang tertulis, ini formula result hasilnya, ya hasil formulanya seperti ini. Maka ini kita oke. Nah, sudah jadi ini kode. Nah, ini sekarang ini sudah ada rumus, jadi di sini rumusnya tertulis di sini rumus ini. Kemudian ini kita klik, lalu pojokannya ini ada tanda tadi. Ini kita tinggal taruh di sini kursornya sampai tanda plus begitu, lalu kita klik tahan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah ada nomor gabungan. Jadi 11050001 5. Jadi kodenya sudah masuk di sini. Lalu ini supaya tidak berubah, karena ini kalau nanti kita misalnya kita copy, saya ngopi di sini. Ini oke, saya blok ya. Saya blok, kemudian ini saya copy, lalu saya taruh di sini misalnya pas kolom nomor saya paste di sini. Nah, ini concatenate-nya ini di D4. Jadinya begini, D4-nya ini kan, ini D4, E4, F4. D4-nya itu ini, E4-nya ini, kemudian F4-nya kosong, nggak ada. Berarti hanya jadinya ini. Nah, ini kalau kita langsung paste angka. Oleh karena itu, maka kita harus menggunakan caranya begini. Ini kita blok, kita copy, kemudian taruh di sini misalnya. Nah, ini pakai paste spesial. Paste spesial itu yang mana? Paste spesial itu adalah yang bukan rumus. Jadi yang bukan rumus itu yang ini. Yang tandanya value. Nah, ini value. Ya, value. Value berarti angkanya nanti yang muncul di situ, bukan rumusnya. Nah, kita klik. Maka kita lihat bedanya. Kalau ini yang saya klik begini, maka munculnya di ini tempatnya formula bar ini rumus. Jadi sematikan concatenate B4, J4, D4. Tapi kalau ini yang baru tadi pakai spesial value, maka ini yang muncul adalah angka. Inilah yang kemudian bisa kita copy ke nomor ujian. Ke nomor ujian di sini. Kemudian kita paste, maka sudah menjadi kode. Lah, ini yang tadi kita ketik ini sudah nggak berguna lagi. Ya, ini kita hapus. Nah, maka jadilah nomor ujian ini yang sudah sesuai dengan urutan dan kodenya. Nah, ini bagaimana caranya kita menggabungkan ya dua teks atau 3 atau lebih ya menggunakan di Excel ya, menggunakan apa Microsoft Excel. Nah, ini kalau angka begini. Sekarang kalau kita nyoba untuk huruf ya, misalnya untuk huruf ini kita bisa juga mencoba misalnya di sini. Ini adalah kalimat pertama. Ini saya tulis angka 1 aja ya. Ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga misalnya. Ini saya biar lebih apik ya, baik ini.
Nah, ini kemudian kalimat satu atau kata-kata satu ya. Kata-kata satu ini misalnya merupakan deskripsi ya. Apa ya, misalnya eh, untuk kompetensi ini, misalnya, semuanya untuk kompetensi ini, misalnya kita punya lebih dari berapa orang gitu ya, untuk kompetensi ini kita copy sama, berarti misalnya 10 orang ini sama. Kemudian, nah ini ketika kita ngetik, karena ini nanti kalau disambung ada spasi, makanya ada pakai spasi ya, saya ulang ya, ini saya pakai spasi, oke. Ini yang tadi belum ada spasinya, ini pakai spasi semua, maka ini saya copy lagi. Nah, kata kedua, saya yang nomor satu ini, nah ini sudah dikuasai, sudah dikuasai. Ini misalnya sudah dikuasai. Pakai spasi lagi ya, pakai spasi lagi. Nah, ini kalau ini pakai spasi. Kemudian ini eh, yang ini belum. Nah, belum dikuasai. Cukup menguasai. Terus, nah ini kalau berikutnya misalnya ini saya ambil yang sudah dikuasai semua. Nah, ini sudah dikuasai ya. Oke lah, sudah dikuasai. Kemudian ini sudah dikuasai ini oleh ya, oleh. Nah, ini juga oleh ini oleh siapa nanti gitu ya. Oleh siapa gitu ya. Oleh misalnya ini saya tambahi ya, ini tambahi oleh peserta nomor ujian spasi gitu ya. Nah, ini peserta ujian ini nah, saya copy hingga jadinya seperti ini. Nah, ini saya kecilkan. Oke. Terus ini yang kolom 4 ini dikuasai oleh nomor ujian. Peserta nomor ujiannya ini. Berarti eh, ini kita misalnya ini kalau kita mau copy di sini juga bisa. Ini kita copy dulu ya. Nah, kita copy ke bagian yang keempat. Oke. Maka di bagian ini adalah ini gabungannya. Tadi sudah ada spasi. Baik. Maka kita kembali di sini kita tuliskan rumusnya. Jadi rumusnya ini ada karena sudah pernah menggunakan maka di sini kita tinggal klik saja mencari bahwa ada ini. Oke, ya. Ini nah kita lihat. Ini yang tag satunya kita klik di sini. Tag 2-nya ini, tag 3-nya ini, tag 4-nya. Nah, ini tag 2-nya adalah peserta ujian. Ini. Oke. Hasilnya nanti adalah seperti ini. Coba kita lihat. Untuk kompetensi ini sudah dikuasai oleh peserta nomor ujian sekian. Nah, hasilnya ini kita baca. Di sini jadinya kalimatnya, ini saya kecilkan biar tampak ya. Untuk kompetensi ini sudah dikuasai oleh peserta nomor ujian 11.05.00.015. Nah, ini karena ini kalimatnya ada yang digabung macam-macam supaya nggak nulis lagi, maka ini kita klik di sini di sel ini, kemudian kita cari pojoknya, lalu kita tarik ke bawah. Nah, maka semuanya sudah sesuai dengan kalimat yang mau kita gabung. Untuk kompetensi ini belum dikuasai oleh peserta nomor ujian. Nah, ini ada yang masih itu ya, kok ada spasinya ya, olehnya dikuasai oleh. Cukup menguasai, oh cukup menguasainya belum ada spasinya. Oh, ini
cukup menguasai. Baik, ini adalah kalimat yang muncul dan ini adalah yang bisa kita cetak. Nah, ini hasilnya. Ini gabungannya ini. Ini saya blok biar kelihatan betul ya. Nah, ini hasil gabungannya. Oke, untuk kompetensi ini, nah ini hasilnya. Demikian untuk proses menggabungkan ya teks yang ada di dalam Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik ya subscribe, kemudian tanda loncengnya. Oke, dan semoga ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa pada video saya yang berikutnya. Dadah.